nama saya Helmin Septiningsih Hula dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2892450138. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah diberikan kepada saya selama beberapa semester untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampung Bapak Sugeng Prayatno. Nah, langsung saja saya memilih materi atau pembahasan tentang kejahatan bisnis pertemuan ke-15. Kejahatan bisnis adalah pelanggaran yang dilakukan dalam suatu bisnis, baik oleh perorangan, rekan bisnis, atau pemerintah. Kejahatan bisnis dapat bersifat lokal, nasional, regional, atau bahkan internasional. Secara sosiologis, kejahatan bisnis dapat diartikan sebagai kepanikan pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnisnya menyimpang dari tujuan awal. Kejahatan bisnis dapat menunjukkan bahwa tidak ada lagi kepercayaan dan kejujuran di antara pelaku bisnis. Kejahatan bisnis modern tersebut diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. Indonesia berusaha mengantisipasi kejahatan bisnis modern tersebut walaupun seringkali terlambat, yaitu dengan membentuk berbagai undang-undang yang mengatur kejahatan bisnis baru dengan modus operandi yang baru tersebut. Kedua yaitu ciri-ciri kejahatan bisnis. Adapun beberapa ciri-ciri kejahatan bisnis yang perlu diketahui yaitu white collar crime, computational crime, dan organized crime. Yang pertama yaitu kejahatan kerah putih white collar crime. Kejahatan bisnis modern tersebut selalu diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. White collar crime mengandung dua elemen, yaitu yang pertama, status pelaku tindak pidana, dan kedua yaitu kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. Kedua yaitu kejahatan jabatan atau occupational crimes. Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu ke individu sehubungan dengan jabatan mereka. Nah, pada umumnya, kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang penjabat dari suatu badan hukum. Kejahatan jabatan ini juga terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelaku. Jenis jabatan ini diantara lainnya pelanggaran hukum oleh para pengusaha atau karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah di mana mereka bertugas. Yang ketiga yaitu kejahatan yang diorganisir atau organized crime. Yang dimaksud dengan organisasi dalam konteks pembicaraan kejahatan yang diorganisir ini adalah kelompok atau sekelompok orang yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan sifat ilegal. Bentuk-bentuk kejahatan bisnis. Kejahatan bisnis di bidang ekonomi. Nah, kejahatan bisnis di bidang ekonomi yang sering kita jumpai yaitu yang pertama tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan, kedua mempersekongkolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara yang menyesatkan, ketiga menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya.
Keempat, kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. Berikutnya, tidak mempedulikan keselamatan kerja para karyawan. Terakhir yaitu memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Pada modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar adalah yang pertama, transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya terjadi pada pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha. Nah, pada prinsipnya transfer pricing merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengenaan jumlah pajak. Yang kedua yaitu under invoicing. Kasus under invoicing pada umumnya terjadi karena adanya hubungan istimewa dalam rangka kepentingan mentransfer keuntungan pengusaha atau perusahaan di Indonesia ke perusahaan induk di luar negeri tanpa terkena pajak penghasilan atau dividen. Keempat yaitu over invoicing. Over invoicing dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual. Dalam kegiatan pengadaan praktik over invoice untuk manipulasi harga dimaksudkan untuk mendapat keuntungan pribadi. Dan terakhir yaitu window dressing. Windows dressing ini adalah merupakan tindakan untuk menggelabui masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar. Nah, kedua yaitu kejahatan bisnis di bidang sosial budaya. Ada beberapa kegiatan yang merupakan kejahatan di bidang budaya, yaitu yang pertama kejahatan hak cipta, yaitu terjadi kejahatan hak cipta secara umum sudah sangat besar pengaruhnya terhadap tantangan kehidupan bangsa, khususnya di bidang sosial budaya semakin meluasnya pembajakan. Nah, jadi contoh dari kejahatan hak cipta yaitu pertama yaitu pembajakan. Pembajakan yang terjadi di bidang sosial budaya yang terjadi di Indonesia yang telah menimbulkan sikap bagi pelaku kejahatan atau pembajak bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa dan tidak lagi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap buruh. Kejahatan bisnis terhadap atau tenaga kerja adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. Yang terakhir yaitu kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas. Nah, kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas antara lain, yang pertama, kejahatan terhadap lingkungan hidup. Kejahatan terhadap lingkungan hidup ini adalah tindakan ilegal yang merugikan lingkungan hidup, satwa liar, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam. Di Indonesia, kejahatan lingkungan hidup diatur dalam Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukumnya dilakukan melalui hukum pidana, perdata, dan administratif. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap konsumen. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi atau mengedarkan dan menawarkan produk-produk berbahaya bagi kesehatan manusia atau konsumen. Yang terakhir yaitu kejahatan bisnis terhadap investor. Nah, kejahatan bisnis terhadap investor ini yaitu perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan terhadap investor seringkali dilakukan di pasar modal dengan modus operandi yaitu memberikan keterangan yang tidak benar, penipuan, bahkan manipulasi pasar. Demikianlah materi dari tentang kejahatan bisnis yang saya presentasikan untuk di video ini, dan jika ada kesalahan atau kesilapan
dalam dalam mempresentasikan saya minta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.